Hai semuanya, perkenalkan nama aku Erika Monendari, aku dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 3 dengan NPM 223601777. Aku di sini membuat video untuk UAS Project mata kuliah Perkembangan Teknologi Komunikasi dengan dosen pengampu Pak Danang Trijayanto. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang nasib STR dalam cengkeraman mafia pendidikan kesehatan. Kalau kita lihat dari video tersebut yang dihadiri oleh pimpinan UTA 45 Jakarta, Pak Rudi Darsono, mereka memberikan tanggapan selaku pimpinan UTA 45 Jakarta dan selaku perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi apoteker. Dalam video tersebut, menurut Pak Rudi, profesi apoteker sangat mulia di semua negara. Apoteker itu salah satu pendidikan penunjang kesehatan masyarakat yang sangat menentukan dalam penggunaan obat. Nah, untuk profesi apoteker di Indonesia masih sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Tentang kondisi Indonesia, apoteker Indonesia, menurutnya sama saja masalah pendidikan profesi kesehatan. Faktor yang diperhatikan adalah faktor kualitas dan faktor kuantitas. Para Jess selaku pengelola profesi apoteker memberikan keterangan bahwa universitas kita menerima mahasiswa dari Sabang sampai Merauke dan tugas kita adalah mendidik mereka setelah keluar dari program profesi apoteker dan menjadi seorang profesional. Waktu itu ada himbauan untuk Universitas 17 Agustus 45 bahwa kita tidak boleh menerima kampus yang standarnya masih akreditasi C, tetapi Pak Rudi memberikan perintah untuk tidak boleh ada diskriminasi, semua harus diterima. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan yang baru-baru ini disahkan, diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas dalam penyelenggaraan sistem kesehatan di Indonesia. Namun, polemik tidak dapat terhindar khususnya dalam hal pengurusan surat tanda registrasi atau STR yang dimanfaatkan oleh para oknum dan mafia sehingga itu mempersulit para calon apoteker di tengah kondisi Indonesia yang saat ini masih kekurangan tenaga apoteker. Nah, apakah urusan STR apoteker lebih aman ikut mafia daripada pemerintah? Dengan situasi seperti ini, bagaimana UTA 45 Jakarta menghadapi masalah tersebut? Nah, menurut pimpinan UTA 45, kalau kita tetap berpegang teguh pada peraturan undang-undang, tetapi ternyata pemerintah sendiri pun merupakan penguasa yang memang mereka cari uang karena tidak mampu apa-apa untuk melindungi rakyatnya. Kalau kita ikutin para penguasa, kita akan dipersulit sama mafia-mafia seperti itu. Nah, menariknya sudah tahu negara kita kekurangan tenaga kesehatan, tetapi pemerintah sendiri ada komplain. Kenapa sih orang-orang Indonesia tuh sering berobat ke luar negeri, padahal sudah jelas negara kita kekurangan tenaga kesehatan dan kita tahu memang standar kita masih kurang bagus, tetapi malah komplain sendiri. Jadi kesannya bahwa kita sudah tahu tenaga kesehatan kita kurang, tapi banyak banyak orang sini yang memang berobat ke luar negeri karena memang mereka tahu bahwa tenaga kesehatan di luar negeri lebih bagus dibanding di Indonesia. Tapi kenapa tidak kita fokus untuk untuk meningkatkan tenaga kesehatan kita, tapi malah dipersulit sama mafia-mafia. Kalau menurut saya mengenai hal tersebut, saya setuju dengan statement Pak Rudi bahwa kalau kita mengikuti para penguasa, kita akan dihambat oleh mafia-mafia tersebut. Karena kita tidak bisa bilang bahwa pemerintah itu murni pure mendukung tenaga kesehatan ini, tapi mereka juga bisa menjadi mafia tersebut gitu kan. Entah mereka korupsi atau seperti itu. Nah, kalau menurut saya bahwa kita nih fokusnya ke apa? Kita fokusnya untuk faktor kualitas atau kita fokus ke kuantitas? Kita tidak boleh kita tidak boleh fokus hanya ke satu pihak gitu kan. Kita harus fokus dua-duanya. Kita harus fokus meningkatkan kedua-duanya, baik itu kuantitas ataupun kualitas. Karena dengan begitu kita seimbang gitu, tenaga kesehatan kita meningkat, profesinya semakin banyak gitu kan. Mungkin menurut saya seperti itu, tapi balik lagi bahwa ya pemerintah mungkin sudah melakukan yang terbaik, tetapi mungkin belum sepenuhnya dijalankan atau terrealisasikan, apalagi
Apalagi kampus kita juga sempat mendapatkan keluhan ya tentang STR-STR ini. Jadi menurut saya seperti itu. Nah, mungkin itu menurut saya nasib STR dalam cengkeraman mafia pendidikan kesehatan, dan saya sudah menjelaskan menurut perspektif saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.